Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara sakit hati, seorang cucu tega membunuh neneknya sendiri. Sopir truk dan angkutan barang protes rencana kebijakan penindakan angkutan kelebihan dimensi dan muatan oleh pemerintah. Truk ekspedisi mogok protes aturan odol. Petani sayur di Subang tak bisa kirim sayur ke pasar. Ya, video sopir truk barang yang mengalami pungutan liar berkali-kali saat melalui jalan Nambo Lulut, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor memancing reaksi masyarakat. Polisi pun turun tangan meski belum menetapkan tersangka. Lagi yang keempat. Ya, aduh, ayo, 2.000 apa enggak? Ya 2.000-nya. Oh, Untung mau 2.000. Tadi mah 25.000, gilo. Ini yang ormas kayaknya ya. Kang artis ini mah. Rekaman video awak truk angkutan barang ini menunjukkan betapa banyaknya pungutan liar yang harus ditanggung biayanya oleh sopir truk yang melalui jalur Jalan Nambo Lulut, Desa Bantarjati, Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pungutan liar tersebut diantaranya mengatasnamakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) Desa Bantarjati lengkap dengan karcis tanda terima pungutan kompensasi pengaturan lalu lintas sebesar Rp25.000 dengan lambang dan stempel. Saat dikonfirmasi, Ketua LPM Desa Bantarjati membantah lembaganya menarik pungutan liar di jalan. Ia menduga ada orang yang menduplikasi format kwitansi dan stempel LPM untuk karcis pungli di wilayah itu. Karena saya merasa kaget bahwa di situ ada pungutan liar mengatasnamakan LPM. Ya, saya akan tetap mencari itu kwitansi keluarnya dari mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kedepannya jangan sampailah hal-hal sebodoh ini misalkan dilakukan lagi ke siapapun, ke warga masyarakat manapun. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut mengaku telah memeriksa dan mengamankan 5 orang pria yang diduga menarik pungutan liar. Kami sudah melakukan cek TKP, kemudian kita mengamankan beberapa orang terkait karcis liar, dan sekarang ini dalam proses penyelidikan, kemudian pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi. Artis ini mah. Terduga pelaku ini statusnya masih sebagai saksi dalam kasus pungutan liar yang mengatasnamakan LPM Desa Bantarjati tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Ratusan sopir truk di Kabupaten Bandung dan Garut memblokade sejumlah ruas jalan memprotes RUU Angkutan Barang Overdimensi dan Overload alias odol yang hanya menindak mereka tanpa menindak pemilik barang muatan dan pemilik perusahaan angkutan barang. Lebih dari 200 awak truk angkutan barang di wilayah Kabupaten Bandung pekan lalu memblokade sejumlah ruas jalan utama di kawasan Al-Fatu dan pintu masuk tol Soreang. Mereka sempat memarkirkan ratusan truk di tengah jalan lalu berunjuk rasa. Mereka juga membentangkan sejumlah spanduk yang memprotes RUU pelarangan truk kelebihan muatan dan dimensi alias truk odol. Mereka menilai aturan ini hanya mengancam sopir truk saja, sedang pemilik barang dan perusahaan tidak ditindak. Para sopir juga mempersoalkan maraknya pungli yang seolah dipelihara dan korupsi yang dibiarkan oleh aparat pemerintah. Terkait odol itu jadi beban juga buat para supir sebenarnya. Kasihan itu para supir. Yang salah itu sebenarnya bukan para supir. Kalau supir kan muatan sedikit kita lebih senang sebenarnya gitu kan. Cuman balik lagi ke yang punya muatan itu. Kalau yang punya muatan pengen tinggi mau gimana? Perhitungannya kembali ke ongkos juga. Emang ini sangat merugikan atau gimana? Ya kalau buat supir pasti merugikan, buat para bandar juga merugikan. Aksi mogok serupa juga dilakukan ratusan sopir truk di Garut.
Ratusan truk dan mobil angkutan barang yang biasa digunakan mengangkut sayur diparkirkan di sepanjang Jalan Raya Ciberem. Para sopir truk kemudian mendatangi kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Mereka juga melakukan aksi mogok mengangkut sayur hingga hari Sabtu pekan lalu. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Garut. Ya, buntut aksi protes sopir truk dan mobil angkutan sayur terhadap aturan odol di Garut, malam harinya para sopir melakukan sweeping di kawasan perempatan Gobing menuju Bandung. Mereka menghentikan dan menurunkan muatan mobil minibus yang nekat membawa sayur. Ratusan supir truk yang sedang melakukan mogok mengangkut karena memprotes rancangan aturan penindakan angkutan barang kelebihan dimensi dan muatan ini menurunkan paksa muatan sayur dari sebuah minibus yang melintas di kawasan Gobing, Garut. Minibus tersebut mengangkut berkarung-karung sayuran menuju Bandung. Sejumlah aparat Satlantas Polres Garut dan Polsek Tarogong Kaler tidak bisa menghentikan aksi tersebut. Petugas hanya bisa mengimbau agar para sopir truk tidak melakukan sweeping. Kami mengucapkan banyak terima kasih, mereka masih bisa diatur oleh kita, mereka pun tidak melaksanakan aksi sweeping yang berlebihan, hanya masih bisa ditolerir. Kemarin 2 titik yang dilaksanakan oleh kegiatan teman-teman dari driver. Yang pertama di Ciberem Bayongkong, Kabupaten Garut, yang kedua yaitu di perempatan Anwar Musada dan Gobing. Kami menghimbau kepada teman-teman dari driver atau sopir paguyuban untuk tidak melakukan sweeping yang berlebihan, saling menghargai dan menghormati sesama pengguna jalan. Dalam kesempatan tersebut, petugas juga memberikan pemahaman kepada para supir truk bahwa penindakan angkutan barang yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan tidak dilakukan dalam bentuk menahan orang atau sopir yang melanggar, tapi berupa sanksi tilang dengan menahan STNK atau SIM pelanggar. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, aksi mogok sopir angkutan sayur memprotes rancangan aturan penindakan angkutan kelebihan dimensi dan muatan di Garut membuat petani pusing 7 keliling. Tak ada angkutan, petani menghadapi resiko sayuran yang sudah harus dipanen menjadi busuk. Petani di Garut terpaksa membiarkan wortel yang sudah terlanjur dipanen ini dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Ini mereka lakukan karena tidak ada angkutan sayur yang mengantarkannya ke pasar karena sedang mogok memprotes aturan penindakan truk odol. Akibatnya, petani di kampung Karikil, Desa Sukatani, Kecamatan Cisurupan, Garut ini pun merugi. Sebagai petani, ia sedang menelan buah si malakama. Jika dipanen, sayuran akan busuk karena tidak bisa dikirim ke pasar. Sedang jika tidak dipanen, sayuran yang memang sudah waktunya dipanen juga akan busuk di batang. Jadi nggak ada angkutan yang bawa sayur buat ke pasar. Jadi petani itu kan kebingungan. Jadi dipanen nggak ada angkutan, tidak dipanen ya jelas busuk. Begitu. Jadi untuk hari ini tidak ada aktivitas panen ya Pak? Bukan hari ini aja, kan ini dimulainya hari Kamis. Kemarin. Udah dari kemarin juga kosong. Kosong sedikit. Kosong ya. Terus untuk sayuran yang memang riskan ini apa aja sih Pak yang riskan? Ya hampir semua sayuran kalau telat dipanen riskan busuk. Ya kecuali kentang, aman lah kalau kentang mah. Banyak petani yang membatalkan pesanan cabai merah dan wortel dari luar kota seperti dari Pontianak, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, dan Pangkal Pinang. Aktivitas petani yang biasanya menyortir dan menimbang sayur pun terpaksa libur. Kecamatan Cisurupan, Garut dikenal sebagai wilayah sentra sayuran yang banyak mengirimkan hasil sayurnya ke pasar lokal, pasar induk, bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Petani berharap agar pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan ini agar pengiriman sayuran bisa kembali normal. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ya, tak hanya mempengaruhi pasokan sayur, aksi mogok para sopir truk juga membuat pasokan telur ayam di Pantura Sumbang terhambat hingga harga telur melonjak.
Lonjakan harga telur ayam terpantau di Pantura Pamanukan, Subang. Harga telur ayam di tingkat grosir naik dari kisaran Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam di tingkat eceran dipastikan jauh lebih mahal. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi setelah pasokan yang terhambat sejak 5 hari terakhir, diduga imbas dari aksi demo para awak truk angkutan, ekspedisi, dan logistik yang menolak pemberlakuan larangan truk overdimensi dan overload. Sebelumnya di harga 25, 265, ya paling mahal 265, tapi sekarang udah mencapai 30.000 per kilonya, Pak. Kenapa naik? Itu mungkin karena supirnya pada nggak mau ke sini, Pak. Itu mungkin karena dampak demo kemarin di Subang. Untuk pembeli ya mau nggak mau untuk harga segitu, Pak. Berarti masih sepi ya? Iya, Pak. Lonjakan harga telur yang mencapai 20% ini dikeluhkan para pedagang karena membuat jumlah pembeli berkurang. Omset penjualan para pedagang telur pun turun. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.